kuil-kuilnya itu dihancurin, kitab-kitab dibakar, ajaran Konghucu dilarang, sampai guru-guru Konghucu itu disiksa. Hai, nama aku Rizky, aku suka sejarah tapi aku bukan ahli sejarah. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang agama Taoisme, yaitu salah satu agama tertua dari Cina yang ajaran utamanya itu adalah keselarasan dengan alam. Nah, di video kali ini aku juga mau ngebahas tentang agama yang sama-sama berasal dari Cina juga, yaitu sesuai sama judul dan thumbnail, aku mau ngebahas tentang agama Konghucu. Dan kayak biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngasih disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku sampaikan di dalam video ini aku rangkum dari berbagai sumber. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi yang salah atau kurang, aku minta maaf. Dan kalau kamu yang lebih ngerti tentang agama Konghucu, atau bahkan kamu yang beragama Konghucu sendiri, kamu mau ngoreksi atau mau nambahin yang kurang, boleh langsung aja komen di bawah. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang agama Konghucu. Oke, let's go. Agama Konghucu adalah salah satu agama tertua di dunia yang muncul di Tiongkok atau di Cina, yang udah muncul sejak ribuan tahun yang lalu. Dan jumlah penganut agama Konghucu ini sebenarnya nggak diketahui secara pasti karena ajarannya itu udah melebur sama agama Taoisme dan agama Buddha, khususnya Buddha Mahayana yang bakal kita bahas di video khusus tentang agama Buddha. Tapi menurut survei agama di Cina, setidaknya ada sekitar 6-7 juta orang yang menganut agama Konghucu. Dan secara geografis, agama Konghucu ini berkembang pesat di wilayah-wilayah yang ada komunitas orang-orang Cinanya. Yang pertama yang pasti di Cina daratan, terus yang kedua ada di Taiwan, ada juga di Korea Selatan, ada di Jepang, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dan nama asli dari agama ini dalam bahasa Mandarin disebut dengan Rujiao, yang artinya adalah agama para cendekiawan atau orang-orang yang lembut hatinya. Sedangkan kata Konghucu-nya sendiri itu berasal dari nama nabi utama dalam agama Konghucu, yaitu Kongzi atau Confucius dalam bahasa Latin. Tapi ada juga nama lain yang kadang digunakan, yaitu Kongjiao, yang artinya agama Konghucu. Sebenarnya agama Konghucu itu bukan agama yang pertama kali diciptakan sama Kongzi, tapi justru merupakan pelestarian nilai-nilai luhur dari tokoh-tokoh kuno. Di antaranya ada Fuxi, Shenong, sama Huangti, yang mana nilai-nilai luhurnya itu menekankan budi pekerti, tanggung jawab, serta penghormatan pada langit atau Tuhan dan leluhur. Nabi Kongzi sendiri lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di Zhou. Dia berasal dari keluarga bangsawan miskin dan sejak kecil dikenal sebagai anak yang rajin belajar serta sangat berbakti kepada orang tuanya. Setelah Kongzi ngerasa kecewa sama praktek politik yang korup, akhirnya dia ninggalin pekerjaannya di pemerintahan dan keliling negeri selama 13 tahun buat ngajar, nyebarin nilai-nilai moral dan tata krama. Bahkan Kongzi ini pernah belajar sama Lao Tzu, yaitu salah satu tokoh utama dalam agama Taoisme. Dan di era dinasti Han, ajaran dari Kongzi ini dijadiin dasar pendidikan dan pemerintahan Kaisar Wuti. Dan akhirnya Konghucu jadi agama resmi di negara, khususnya di dinasti Han. Tapi sayangnya di masa pemerintahan Mao Zedong, khususnya pada tahun 1966 sampai 1976, waktu revolusi kebudayaan, Mao Zedong itu menganggap agama Konghucu sebagai bagian dari 4 kebudayaan lama yang harus dihapus karena dianggap feodal, konservatif, dan menghambat revolusi sosialis. Bahkan kuil-kuilnya itu dihancurin, kitab-kitab dibakar, ajaran Konghucu dilarang, sampai guru-guru Konghucu itu disiksa. Tapi akhirnya agama Konghucu mulai berkembang lagi sekitar tahun 1980-an setelah Mao Zedong wafat dan reformasi Deng Xiaoping dimulai. Pemerintah Cina juga mulai melonggarkan kontrol agama, dan sekitar tahun 2005-an, agama Konghucu itu mulai dipromosiin lagi sebagai warisan budaya nasional melalui pembangunan Institut Konfusius dan restorasi kuil. Kitab suci agama Konghucu itu ada 2, dan dari kedua kitab itu tuh masih ada kebagi-bagi lagi dari beberapa kitab. Yang pertama ada yang namanya kitab Wuqing, yaitu 5 kitab klasik. Kelompok kitab Wuqing ini udah ada sejak zaman sebelum Konfusius atau Kongzi dan digunakan olehnya sebagai dasar pendidikan, moral, dan politik. Wuqing adalah tulang punggung dari budaya dan filsafat Tiongkok klasik. Nah, bagian-bagian dari Wuqing itu diantaranya
Yang pertama adalah Shijing atau kitab puisi. Shijing ini berisi 305 puisi dari zaman dinasti Zhou yang mencakup lagu rakyat, nyanyian upacara, dan lagu istana. Terus yang kedua ada Shujing, yaitu kitab dokumen. Nah, Shujing ini isinya ada pidato, dekret, dan catatan sejarah dari para penguasa kuno dinasti Xia, Shang, dan Zhou. Terus yang ketiga dalam kitab Wujing itu ada Li Qi, yaitu catatan tata krama. Dan tata kramanya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keluarga, masyarakat, sampai ke negaraan. Terus yang keempat ada Yi Jing, yaitu kitab perubahan. Kitab Yi Jing ini bisa dibilang sebagai panduan moral dan filsafat yang ngajarin bahwa segala hal dalam kehidupan itu bisa berubah. Dan kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sambil tetap menjunjung kebajikan. Dan kitab yang terakhir dalam kitab Wujing ini adalah Chen Qiu, yaitu catatan musim semi dan musim gugur. Kitab ini itu adalah catatan sejarah singkat tentang berbagai peristiwa politik dan sosial di negara bagian Lu, tempat Kongzi tinggal. Dan selain kitab Wujing tadi, ada yang namanya kitab Seshu, yaitu 4 kitab pokok atau 4 kitab utama. Nah, kitab Seshu ini muncul belakangan sebagai dasar dari ajaran Neo-Konfusianisme, terutama dikembangkan oleh Cixi pada abad ke-12. Nah, 4 kitab ini tuh mencakup ajaran langsung dari Konfusius sama murid-muridnya. Dan kitab yang pertama dalam Seshu ini, yang pertama adalah Daxue, atau kitab ajaran besar. Nah, isinya tuh ajaran tentang gimana manusia bisa hidup harmonis sama keluarga, masyarakat, dan negara melalui pembelajaran dan introspeksi. Yang kedua ada kitab Chongyong atau kitab tengah sempurna yang menekankan pentingnya keseimbangan dan tidak berlebihan dalam bersikap, yaitu ajaran inti dari filsafat Konghucu itu sendiri. Terus yang ketiga ada kitab Lunyu atau kitab Sabda Suci yang merupakan kumpulan ucapan dan percakapan Konfusius sama murid-muridnya. Terus kitab yang terakhir dalam kitab Seshu adalah Mengzi atau kitab Mencius yang isinya merupakan ajaran dari Mengzi, yaitu seorang tokoh besar yang hidup 1 abad setelah Nabi Kongzi. Dan Mengzi ini memperjuangkan ajaran Kongzi dan menegaskan bahwa pada dasarnya manusia itu berhati baik. Dalam agama Konghucu, manusia itu diajarin untuk hidup selaras dengan Tuhan yang disebut dengan Tian dan ngejaga hubungan baik antar sesama manusia. Dalam kitab suci, Tian itu disebut juga dengan berbagai gelar, kayak Tuhan yang Maha Tinggi atau Shang Tian, Tuhan yang Maha Besar atau Hao Tian, Tuhan yang Maha Suci atau Chong Tian, dan masih banyak gelar lain lagi untuk Tian ini. Dalam ajaran agama Konghucu, Tian itu bukan cuma sebagai pencipta langit dan bumi, tapi juga penjaga tatanan alam semesta. Ajaran Konghucu juga menekankan bahwa hidup manusia itu berasal dari kehendak Tian, atau disebut juga sebagai firman Tian, yaitu firman Tian yang disebut sebagai Xing, artinya kodrat sejati manusia. Makanya manusia itu harus hidup sesuai dengan Ren, yaitu sifat cinta kasih dan peri kemanusiaan yang jadi dasar etika. Iman dalam agama Konghucu ini disebut dengan Pa Cheng Chen Kui, yang artinya 8 pengakuan iman. Isi dari pengakuan iman ini diantaranya adalah sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau Tian, sepenuh iman menjunjung kebajikan, sepenuh iman menegakkan firman gemilang, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh, sepenuh iman memupuk cinta berbakti, sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kongzi, sepenuh iman memuliakan kitab Seshu dan Wujing, dan sepenuh iman menempuh jalan suci. Dan tujuan dari semua ajaran Konghucu itu adalah untuk membentuk manusia yang baik dan harmonis, yang hidup sesuai dengan kodrat sejatinya yaitu Xing, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau Ren, dan berjalan di atas jalan suci atau Tatao. Untuk menuju apa? Menuju kedamaian dunia dan kebahagiaan rohani. Dalam agama Konghucu, ibadah yang paling utama adalah menghormati leluhur. Dan umat Konghucu ini biasanya berdoa di altar rumah atau kelenteng, terutama setiap tanggal 1 dan 15 dalam kalender Imlek. Mereka itu bakal mempersembahkan dupa, makanan, dan minuman sambil mengucap syukur kepada Tian, leluhur, dan para dewa. Setiap pagi dan sore, umat juga bisa sembahyang singkat sebagai bentuk syukur atas hidup dan rezeki. Selain sembahyang, praktek agama Konghucu juga bisa dilihat dari kehidupan sosial dan adat. Misalnya, pernikahan dalam agama Konghucu itu dianggap suci karena menyatukan dua keluarga
dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat. Terus umat juga memperingati hari lahir dan wafatnya Nabi Kongzi serta menghormati tokoh-tokoh suci. Dan tempat ibadahnya agama Konghucu ini nggak jauh beda sama tempat ibadahnya agama Tao, karena mereka itu berbagi satu tempat ibadah dan memang udah ngelebur gitu ya, jadi satu ajaran Tridharma. Dan tempat ibadah agama Konghucu atau kelenteng ini juga udah aku jelasin di video tentang agama Taoisme. Sama juga dengan hari rayanya agama Konghucu itu nggak jauh beda sama hari raya yang dirayain sama orang-orang Taoisme, karena emang akarnya itu kan sama-sama dari Cina. Dan agama Konghucu ini juga setahu aku itu mereka merayakan juga tahun baru Imlek, ngerayain juga Cap Gomeh, sama ngerayain juga festival hantu lapar. Oke, jadi segitu aja dulu video tentang agama Konghucu kali ini. Jadi ternyata agama Konghucu itu akarnya sama-sama, bukan akarnya ya, tapi Konghucu itu masih ada kaitannya sama agama Taoisme. Buktinya apa? Buktinya Konghucu sama Taoisme ini saling berbagi satu tempat ibadah. Jadi agama Konghucu itu bisa ibadah di kelenteng, agama Taoisme juga bisa ibadah di kelenteng. Kayak biasa sebelum menutup video ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nyempetin waktunya buat nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan aku minta maaf sebesar-besarnya kalau seandainya ada kesalahan informasi, kesalahan penyebutan istilah, dan kekurangan informasi tentang agama Konghucu ini. Dan kamu yang ngerti banyak tentang agama Konghucu atau bahkan kamu yang beragama Konghucu nonton video ini, boleh banget tolong komen di bawah untuk koreksi dan nambah-nambahin yang kurangnya. Tapi kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kamu supaya kita bisa menambah wawasan tentang sejarah dunia, walaupun video ini aku nggak ngebahas tentang sejarah dunia ya. Jadi akhir kata, see you on next video, see you later and bye-bye.